Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Truk tangki BBM terguling di Lumajang, warga berebut solar yang tumpah. Buaya muara sepanjang 3 meter dan berat lebih dari 100 kg ditangkap petugas damkar. Petugas damkar menangkap ular piton sepanjang 3 meter yang berada di kantin sebuah SD di Surabaya. Tim rescue pemadam kebakaran Pemkab Sidoarjo berhasil menangkap buaya muara yang memasuki ladang warga di Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Petugas sempat kesulitan menangkap hewan buas tersebut lantaran buaya berontak. Setelah dilakukan pengintaian sekitar 1 jam, tim pemadam kebakaran Pemkab Sidoarjo akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan seekor buaya muara di Desa Kalisogo, Jabon, Sidoarjo. Buaya muara sepanjang 3 meter yang diperkirakan berusia 15 tahun dan berat lebih dari 100 kg ini ditangkap dengan sistem jerat tali tambang. Tim damkar sempat kesulitan menangkap hewan buas ini karena buaya melawan dan menyerang petugas. Penangkapan buaya muara ini setelah tim damkar menerima laporan warga yang dilanjutkan dengan pengecekan dan penangkapan di lokasi kejadian. Ya, kita pakai sistem jerat aja, Pak. Digiring atau gimana, Mas? Enggak pakai. Pakai umpan kayak gitu? Enggak pakai umpan. Itu naik ke pemukiman warga apa pekarangan kosong apa? Di dekat tambang. Di rawa-rawa gitu ya. Naik ke lahan tebunya warga. Terus ini bagaimana tindak lanjutnya? Buaya dibawa kemana ini? Nanti kita koordinasi sama BKSDA. Buaya muara ini diamankan dan rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur di Juanda, Sidoarjo. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Seekor ular piton sepanjang 3 meter lebih dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya dari atap kantin sebuah SD negeri di Surabaya. Penjaga sekolah bersama warga berusaha menangkap ular itu namun kesulitan karena ukurannya yang besar. Seekor ular berukuran lebih dari 3 meter berada di atap kayu bangunan kantin Sekolah Dasar Negeri Sewelankerto 1, Kecamatan Sewelankerto, Surabaya, Kamis dini hari. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang mendapatkan laporan segera mencari cara untuk mengevakuasi ular berukuran besar itu. Petugas akhirnya menarik tubuh ular menggunakan alat yang dibawa. Petugas sempat kesulitan karena ular yang dievakuasi cukup erat melilitkan tubuhnya di rangka kayu atap kantin sekolah. Proses evakuasi berlangsung 30 menit sebelum akhirnya ular berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Menurut warga bernama Khairul Anwar yang membantu evakuasi ular, awalnya hewan melata itu ditemukan di taman sekolah oleh penjaga sekolah. Kemudian berupaya ditangkap sendiri oleh warga namun tak mampu sehingga melaporkan hal itu ke petugas terkait. Awalnya di taman, waktu pekerja itu membersihkan taman. Kemudian maksud saya supaya tidak lari, saya tarik ekornya, ternyata sangat besar. Saya tidak mampu dan terguling-guling. Itu berapa meter Pak kira-kira besarnya? 3 meter lebih. 3 meter lebih ya? Ya, kalau beratnya ya antara 35 kilo. Sempat kesulitan nggak Pak evakuasi? Sangat kesulitan kalau saya sendiri tidak mampu. Ular yang berhasil dievakuasi dibawa petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, seorang ibu rumah tangga di Lumajang meninggal dunia saat menonton karnaval Sonhoreg. Serta pelaku curanmor yang meresahkan di Pamekasan ditembak polisi. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. 5 pelaku curanmor yang meresahkan warga Pamekasan diringkus Opsnal Satreskrim Polres Pamekasan. Polisi terpaksa menembak kaki seorang pelaku karena berusaha kabur saat ditangkap. Polisi menyita 5 sepeda motor hasil kejahatan, salah satunya kendaraan dinas milik Pemkab Pamekasan beserta surat-surat kepemilikan.
Hasil otopsi yang dilakukan tim forensik Polda Jawa Timur di instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulung Agung mengungkap bayi berjenis kelamin laki-laki yang dikubur ibunya di samping halaman rumah tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup bahkan sempat diberi minum. Pada leher bayi dengan berat 2 kg tersebut ditemukan 2 luka memar diduga bekas cekikan atau tarikan. Ibu bayi MA panik saat anaknya menangis karena takut ketahuan oleh tetangga. Ibu bayi spontan memasukkan kepala sang bayi ke dalam ember berisi air. Beberapa waktu kemudian, sang bayi malang ini meninggal dunia. Seorang ibu rumah tangga Anik Mutmainah, usia 38 tahun, warga desa Selok Awar-Awar Lumajang, meninggal dunia saat menonton karnaval Sonhorek. Peristiwa bermula saat korban menonton Sonhorek bersama kakaknya Sofia. Korban mengaku pusing dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Pihak Rumah Sakit Umum Pasirian belum bisa memastikan apakah korban meninggal akibat serangan jantung atau akibat menonton Sonhorek. Poniat Marja, warga Kepung, Kabupaten Kediri, ditangkap Satreskrim Polres Kediri. Pria berumur 51 tahun ini ditangkap karena menjual miras oplosan hingga menyebabkan 3 orang tewas. Polisi mengetahui peristiwa pesta miras maut ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa ada warga di desa Puncu yang tewas usai menggelar pesta miras oplosan. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menggerebek penjual miras oplosan di rumahnya dan langsung menggelandangnya ke Polres Kediri untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku meracik miras oplosan dengan kadar alkohol di atas 90%. MA 49 tahun dibekuk anggota Subdit Tipidер Polda Jawa Timur di sebuah gudang di Desa Gempol, Kecamatan Singosari, Malang karena mengoplos gas LPG subsidi 3 kg. Hasil penggerebekan, polisi mendapati barang bukti ratusan tabung gas LPG 3 kg yang akan disuntikan ke dalam tabung gas LPG non-subsidi 12 kg. Praktik pengoplosan gas subsidi ini merugikan masyarakat dan juga negara hingga 162 juta rupiah.